Aditya baru sampai di kantor dan dengar rekan kerjanya bergosip tentang CO sementara. Aditya berpikir siapa yang diangkat Aryan sebagai CO sementara dan melihat melalui kaca. Seorang wanita duduk di kursi Aryan. Imli melihat artikel Aditya hilang dan berjalan ke arahnya. Rekan kerja memberikan surat cuti kepada Imli dan memintanya untuk menyetujuinya. Aditya mengatakan, "Kau salah karena Imli bukan CO." Rekan kerja kita bertanya, "Apakah kau tidak melihat email, bos?" "Imli adalah CO sementara kita." Aditya mengumpulkan rekan kerja dan memberi selamat kepada Imli karena telah menjadi CO dari pemagang menjadi penulis unggulan dan sekarang langsung menjadi CO. Rekan kerja bertepuk tangan untuk Imli. Aditya menghina Imli, "Kau pasti bekerja keras dan siang malam untuk menjadi seorang CEO. Ini adalah cara lama untuk meraih kesuksesan, tapi kau naik tumpangan ke rumah bos, lalu ke kamar tidur dan kemudian ke ranjangnya." Imli pergi sambil menangis. Rekan-rekannya bergosip, siapapun dapat menghina Imli dengan mudah. Aryan membuat kesalahan dengan menjadikan Imli seorang CEO. Imli mengingat kata-kata ibunya untuk tidak peduli tentang siapapun dan terus maju, dan menghapus air matanya. Ia berkata, "Itu bukan kesalahanku bahwa aku menangis karena hinaan orang." Pak Haris dihadang dan ditodong pistol oleh para kreditor karena tidak membayar hutang. Haris tawarkan perhiasan Rada dan memohon agar dia diampuni. Mereka mencaci maki Haris dengan brutal. Nisan bersama Sundar lewat dan melihat Haris sedang diancam. Mereka bergegas menghampiri Haris dan memohon kepada para penjahat untuk mengampuni ayahnya. Para penjahat itu bahkan memukulinya dan meminta agar ayahnya diampuni. Haris memohon agar putranya diampuni karena dia menderita kanker. Para penjahat mengatakan bahwa putra kau akan meninggal setelah membayar hutang ayahnya. Nisan berdiri terkejut sementara Haris menjelaskan mengapa dia mengambil pinjaman. Di tempat lain, Malini sedang menelpon Aditya dan bertanya, "Apa kau sudah selesai makan siang?" Aditya mengatakan, "Belum, karena aku sedang sibuk menulis cerita tentang kejadian PYD." Malini mengatakan, "Itu berarti kau kerja dengan Imli sekarang." Aditya berkata, "Sekarang bosku Imli dan sedang memberiku tugas." Malini bertanya, "Apa karena Imli selingkuh dengan CEO?" "Gimana Imli bisa menjadi bosmu ketika Imli baru masuk, bahkan belum 2 bulan yang lalu?" Aditya mengatakan, "Aku sibuk, kita bicara lagi nanti." Telepon pun dimatikan. Imli kepikiran tentang perkataan Aditya dan langsung menelpon rumah dan bertanya, "Apa Aditya ada di rumah?" Aparna menjawab, "Iya Imli, tapi sekarang Tripati sedang terluka." Aditya merebut teleponnya dan minta Aparna untuk tidak berbicara dengan orang asing dan memutuskan panggilannya. Imli mendengar percakapan mereka menjadi khawatir ke Tripati dan bergegas pulang sambil bawa surat pengunduran diri Aditya. Karyawan senang melihat itu dan pikir mereka mendapat cuti setengah hari tanpa bertanya. Imli mencoba menyewa mobil, tapi pemilik mobil menolak. Imli menarik pemilik mobil tersebut keluar dan mengemudi sendiri. Aryan setelah ke dokter pergi ke kantor untuk periksa pekerjaan Imli. Aryan sampai di kantor dan marah-marah melihat karyawan bermalas-malasan dan Imli hilang dari kantor. Manajer mengatakan Imli pergi terburu-buru setelah dapat telepon dan Aditya pergi setelah ajukan surat pengunduran diri. Tripati menjual mobil dan perhiasan mereka dan mengumpulkan sekitar 25 lak. Aparna mengatakan, kita akan ambil pinjaman lagi." Aditya berkata, "Kita tidak akan melakukannya." Rada mengatakan, "Kita harus lakukan sesuatu daripada duduk diam." Malini memperingatkan Rada, "Berhenti tanya Aditya dan tanya saja Haris sebagai gantinya." Rupali berteriak, "Beraninya kau menghina ayahku." Malini berkata, "Itu antara orang yang kehilangan dan maling saja. Jadi kau harus menjauh." Rupali mengatakan, "Orang tuaku akan membayar semua pinjamannya besok. Jadi kau harus berhenti menghina Aditya sampai saat itu." Aparna mengatakan, "Diam, dia juga menantu rumah ini jadi tidak butuh bantuanmu." Imli tiba di rumah dan bertanya pada Aparna, "Kenapa kau sedih?" Aditya mengatakan, "Ini rumah kami, kau jangan ikut campur." Rupali minta Aditya untuk bersikap baik pada Imli. Aparna berkata, "Sudah diam, jangan berantem lagi." Aditya mengatakan, "Imli bukan putrimu. Sekarang Imli adalah CEO Bhaskar Times dan pacar seorang pria yang sangat kaya. Imli tidak pantas di sini." Aditya memegang tangan Imli dan menyeret Imli keluar dari rumah.
Imli berkata, apapun yang kau katakan, ini tetap keluargaku dan aku tidak akan meninggalkan keluargaku dalam masalah. Aditya berkata, hubungan kita putus ketika kita sudah bercerai, jadi kau harus pergi dari sini. Imli mengatakan, aku berpisah dari kau bukan dari keluargaku. Aditya berkata, hubungan darah penting dan bukan hubungan verbal. Imli mengatakan, aku kecewa dengan hubungan darah dan berterikat secara emosional dengan saudara perempuan Rupali, saudara laki-laki Nisan, dan yang lainnya di sini. Malini berkata, Imli, kau tidak hanya merusak kepercayaanku dengan merebut suamiku dan datang ke sini untuk merebut sesuatu lagi. Tidak ada tempat bagi orang yang egois di sini, jadi kau harus keluar dari sini. Malini kemudian mendorong Imli. Aryan datang dan peringatkan Malini, beraninya kau mendorong Imli ketika kau sendiri adalah tamu di rumah ini. Dan kau Imli, kenapa kau kembali ke sini berulang kali untuk dihina? Ketika Tuan Tripati sudah tidak mengakui kau lagi. Imli mengatakan, aku tidak peduli pada Aditya, tapi keluarga ini dan aku datang untuk membantu mereka. Aryan mengatakan, apakah kau tahu? Haris mengambil pinjaman besar dan tidak bisa membayarnya kembali. Aditya bertanya, bagaimana kau tahu tentang masalah keluargaku? Aryan mengatakan, kau karyawanku 2 jam yang lalu dan aku menyimpan catatan karyawanku. Haris menangis bahwa dia bertanggung jawab atas masalah ini. Aryan beritahu Imli bahwa dia tidak dapat membayar kembali pinjaman besar mereka. Imli menghibur Haris. Aditya menarik Imli pergi lagi dan peringatkan Imli untuk menjauh dari keluarganya. Aryan melepaskan tangan Imli dan mengatakan, Imli tidak akan membantu pria yang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Tuan Tripati meninggalkan pekerjaannya sendiri. Imli mengatakan Aditya tidak membutuhkan pekerjaan ini, tetapi keluarganya membutuhkan dan merubah surat pengunduran diri Aditya. Aryan mengatakan, kau tidak bisa mengambil keputusan ini. Imli berkata, aku masih jauh saat ini. Aditya berkata, aku sudah muak dengan semua ini Imli. Aditya, kau pria yang menyedihkan. Keluarganya juga akan segera meninggalkan kau. Kau punya waktu sampai besok, kembali bekerja atau tidak akan selamanya. Aryan memberitahu Imli bahwa dia adalah melihat Imli sering dipermalukan. Jadi sekarang keputusannya, Imli masuk ke mobil dan menunggunya. Imli pun masuk ke dalam mobil dan pergi. Setelah beberapa saat, Imli memanggil Aparna ke rumah Aryan secara diam-diam untuk menghibur Aparna. Aparna menangis dan bercerita kepada Imli tentang keadaan keluarganya. Imli menghibur Aparna. Aryan memperhatikan mereka. Aparna kemudian kembali ke rumah. Malini melihat Imli mengantar Aparna pulang dan bertanya, kenapa kau pergi menemui Imli? Aparna mengatakan, aku pergi menemui putriku. Malini berkata, aku pernah menjadi putrimu dan merupakan kebanggaanmu, tapi Imli merebutnya. Aparna mengatakan, aku tidak bisa mencintai kau seperti Imli. Kau menghina Haris di depan semua orang dan sementara Imli membantunya. Lalu Aparna pun pergi. Imli berkata pada Aryan, aku tahu kau tidak ingin aku menghidupi keluarga Aditya, tapi itu juga keluargaku dan aku akan melakukan apapun untuk membantunya. Ketika Aryan mulai berbicara, tiba-tiba Aditya masuk sambil bertepuk tangan dan mengatakan, akting kalian sangat bagus. Imli bertanya, sedang apa kau di sini? Aditya menjawab, hanya karena aku menceraikanmu. Kau merampas rumahku. Apa kau pikir kau dan pacarmu menjadikanku budak karena membeli rumahku? Aryan tunjukkan surat properti Tripati House dan mengatakan, aku adalah pemilik sah sekarang. Aryan mengingatkan Aditya tentang janjinya untuk berlutut dan memohon kepada Aryan untuk selamatkan surat rumahnya dan propertinya. Aryan berkata, jika kau tidak tepati janji, kau harus pergi dari rumahku. Aditya berjalan pergi sambil berkata, aku akan pergi dari sini segera dari rumahmu. Imli bertanya, kenapa kau membenci Aditya? Aryan mengatakan, Aditya adalah pria yang mudah menghina pekerjaan dan egois. Aku tidak mentolerir orang yang sombong. Imli bertanya, kenapa kau membeli rumahnya? Aryan mengatakan, aku tahu itu akan berdampak pada keluarga Aditya. Sambil marah, Imli merobek kertas dan mengatakan, aku akan bekerja untuk melakukan apa saja dan akan mengembalikan rumah itu ke Tripati. Aryan mengatakan, itu semua salinan dan aku memiliki dokumen aslinya. Itu semua percuma. Imli mengatakan, kau harus melawan Aditya sendirian dan tidak menggunakanku sebagai tameng.
Aryan berkata, "Kau salah paham, aku tidak akan menggunakan siapapun sebagai pion, terutama kau, Imli." Arpita mendengar percakapan mereka dan memarahi Aryan. Imli tidak salah, mengapa seorang pengusaha besar membeli properti senilai 5 miliar? Aryan ingat menelpon agen properti dan mengetahui Malini membayar 5 miliar untuk mengalihkan rumah Tripati atas namanya. Aryan mendengar Malini berbicara dengan ibunya dan membahas bahwa Malini membeli rumah Tripati bukan untuk melindungi rumah Tripati, tapi untuk menjauhkan Imli darinya. Marini sedang mendekorasi rumah. Aparna bertanya, "Apa yang kau lakukan?" Radha berkata, "Apa kau bercanda tentang ketidakberdayaan kita?" Malini mengatakan, "Aku ingin merayakan saat kita mendapatkan rumah kita kembali." Malini dapat telepon dari agen yang mengatakan kesepakatannya dibatalkan karena pihak lain membayar 6 miliar. Malini panik dan mengatakan, aku susah payah mencari agen properti yang memiliki surat rumah dan membayar pinjamannya, tapi orang lain membayar lebih dan membelinya." Aparna bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Aditya masuk dan berkata, "Imli yang membeli dengan bantuan pacarnya itu. Dan mungkin kita bisa pindah ke rumah Ibu Malini untuk beberapa hari." Malini pun setuju.